Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Angin malam berhembus kencang, menambah sejuknya suasana di luar panti jompo, Sinar Harapan. Tempat ini terletak jauh dari keramaian, dikelilingi oleh pepohonan lebat yang tampaknya lebih tua daripada bangunan itu sendiri. Panti jompo ini dikenal di sekitar desa sebagai tempat yang penuh dengan kisah misteri, namun sedikit sekali orang yang berani membicarakannya. Sebagian besar penghuni panti jompo adalah orang-orang lanjut usia yang kehabisan tempat untuk tinggal atau yang tidak memiliki keluarga. Banyak yang memilih tinggal di sini karena merasa bahwa disinilah mereka bisa menghabiskan hari-hari terakhir mereka dengan tenang. Namun, ketenangan itu mulai retak ketika kejadian-kejadian aneh dimulai. Eka, seorang wanita muda berusia 25 tahun, baru saja diterima sebagai perawat di panti jompo Sinar Harapan. Ia merasa sedikit cemas, mengingat banyak orang di desa menghindari panti ini dan tidak pernah berbicara banyak tentang penghuni atau keadaan di dalamnya. Namun, Eka tetap memutuskan untuk bekerja di sini, karena tidak ada pilihan lain yang lebih baik. Suasana di dalam panti jompo cukup suram, dengan dinding-dinding berwarna kusam dan lantai yang selalu tampak lembab. Namun, ada sesuatu yang lebih mengganggu di sana, penghuni-penghuni yang semakin hari semakin berubah. Pada malam pertama Eka bekerja, ia diberi tugas untuk menjaga lantai 2, tempat sebagian besar penghuni tidur. Eka memasuki ruangan dengan lampu senter di tangan, menyoroti setiap sudut gelap. Suara gerakan pelan dari penghuni yang terbaring di tempat tidur membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Namun, Eka berusaha untuk tetap tenang dan melanjutkan tugasnya. Ia mendekati salah satu kamar yang pintunya terbuka sedikit, memandangi seorang wanita tua yang duduk di kursi roda di dekat jendela. Wanita itu terlihat sangat kurus, kulitnya hampir seperti transparan, dengan mata yang tampak kosong, seolah-olah menatap sesuatu yang tidak terlihat. Eka merasa ada yang aneh dengan ekspresi wanita itu, tetapi ia memutuskan untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia hendak melangkah pergi, wanita tua itu mengeluarkan suara lirih. "Jangan pergi, jangan tinggalkan kami." Eka terkejut dan menoleh kembali. Wanita tua itu masih menatapnya dengan pandangan kosong, namun ada kesedihan yang sangat dalam di matanya. "Tapi, saya hanya ingin memastikan semuanya baik-baik saja," jawab Eka dengan suara pelan, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Wanita tua itu tidak berkata apa-apa lagi, hanya menatap keluar jendela dengan tatapan kosong yang semakin menakutkan. Eka berusaha untuk tidak merasa takut dan melanjutkan tugasnya. Namun, begitu ia berbalik dan berjalan keluar dari kamar tersebut, terdengar suara gemerisik yang datang dari dalam ruangan. Tanpa sadar, Eka memegang erat senter di tangannya, berpikir apakah suara itu berasal dari wanita tua tersebut ataukah ada sesuatu yang lain. Di sisi lain panti, penghuni-penghuni yang lain juga tampak berada dalam kondisi yang tidak biasa. Seperti ada yang berubah pada mereka, perubahan yang tidak hanya terlihat pada fisik, tetapi juga pada sikap mereka. Seperti halnya Pak Yanto, seorang pria berusia 78 tahun yang tampak sehat, namun sejak beberapa minggu terakhir, ia menjadi sangat tertutup dan sering mengunci diri di kamarnya. Tidak ada yang tahu apa yang membuatnya berubah. Namun Eka mendengar desas-desus bahwa Pak Yanto sering berbicara sendiri dan mengisahkan tentang bayangan hitam yang sering mengikuti langkahnya. Sementara itu, di ruang tengah, beberapa penghuni yang lain berkumpul, saling berbicara dalam bisikan-bisikan yang penuh ketakutan. Mereka semua tampaknya tidak merasa aman lagi. Seolah-olah ada sesuatu yang sedang mengawasi mereka. Eka mendekati mereka dengan rasa penasaran, tetapi tidak ada yang mau mengungkapkan apa yang terjadi. Semua orang terdiam saat Eka datang, seolah-olah ada kesepakatan diam-diam untuk tidak membicarakan sesuatu yang sangat menakutkan. Namun, dari sorot mata mereka, Eka bisa melihat ketakutan yang jelas. Pada malam kedua Eka bertugas, ia mulai merasakan bahwa ada yang tidak beres di panti ini. Langkah kaki yang terdengar tanpa pemilik, pintu yang terbuka sendiri, dan suara bisikan yang datang entah dari mana. Malam itu, ketika Eka sedang berjalan menuju ruang jaga, ia melihat sesuatu yang tak dapat ia jelaskan. Di koridor yang gelap, ada sebuah bayangan yang tampak melintas dengan cepat, seperti sosok manusia yang bergerak dengan langkah yang sangat pelan.
Eka terdiam, matanya membelalak, mencoba untuk memastikan apa yang baru saja ia lihat. Namun, bayangan itu sudah menghilang. Tubuhnya gemetar. Apa itu? Pikirnya dalam hati. Ia segera melangkah kembali menuju ruang jaga, namun ia tidak dapat menghilangkan rasa takut yang semakin menghantuinya. Malam-malam berikutnya semakin mencekam. Setiap kali Eka melewati koridor atau memasuki kamar penghuni, ia merasa ada yang mengamatinya. Suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam ruangan, meskipun tidak ada seorang pun yang tampak berada di sana. Bahkan, ketika ia tidur di ruang jaga, Eka merasa seakan-akan ada yang meraba bahunya atau membisikkan namanya pelan-pelan. Suatu malam, setelah hampir setengah bulan bekerja di panti jompo itu, Eka mendapat telepon dari seorang teman lama yang pernah bekerja di sana. Temannya memperingatkan bahwa ada hal-hal aneh yang terjadi di dalam panti, tetapi ia tidak bisa menjelaskan lebih lanjut. "Jangan pernah tinggal terlalu malam di sana," kata temannya dengan suara serius. "Ada banyak yang terjadi di balik dinding-dinding itu. Panti ini bukan tempat yang aman." Namun, Eka merasa dirinya sudah terjebak di dalamnya. Panti jompo ini sudah menjadi bagian dari hidupnya, dan ia merasa ada sesuatu yang lebih besar yang harus ia ungkapkan. Ketika malam itu tiba, Eka memutuskan untuk menggali lebih dalam. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam panti ini. Namun, ia tidak tahu bahwa malam itu akan mengubah hidupnya selamanya. Arman berdiri terdiam di tengah ruang yang gelap, buku tua di tangan, hatinya berdebar keras. Suara bisikan yang terdengar tadi masih menggema dalam pikirannya, membuat setiap helaan napasnya terasa semakin berat. Meskipun bayangan itu sudah menghilang, rasa dingin yang mencekam masih menyelimuti sekujur tubuhnya. Tidak ada lagi suara selain desiran angin yang menggoyangkan dahan-dahan pohon di luar rumah. Namun, sesuatu terasa sangat nyata, sesuatu yang tidak bisa ia lihat, tetapi bisa ia rasakan. Dengan tangan yang masih gemetar, Arman mencoba menutup buku itu dan meletakkannya kembali di meja kayu. Tapi ketika ia hendak berbalik untuk meninggalkan ruangan, sesuatu menghalangi langkahnya. Pintu yang tadinya terbuka sedikit kini sudah tertutup rapat. Arman mencoba memegang gagang pintu dan menariknya, tetapi pintu itu seperti terpasung oleh kekuatan yang tak terlihat. Ketakutan mulai merayap dalam dirinya. Ia mencoba berpikir jernih. Mungkin hanya perasaan aneh karena ketegangan yang sudah menyelimuti dirinya sejak ia memasuki rumah itu. Namun, semakin ia berusaha untuk membuka pintu, semakin kuat pula rasa terperangkap yang ia rasakan. Suasana di dalam rumah semakin menekan. Setiap detik terasa seperti berjam-jam, dan Arman bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang mengawasi setiap gerakannya. Tanpa sengaja, matanya terarah pada cermin besar yang tergantung di dinding seberang ruangan. Cermin itu berdebu, namun refleksi dirinya masih bisa terlihat samar. Namun ada sesuatu yang sangat berbeda dari pantulan di cermin. Arman melihat dirinya, namun matanya tampak kosong, seperti tidak bernyawa. Kegelisahan Arman mencapai puncaknya. Tiba-tiba, suara itu lagi, suara yang halus namun sangat jelas, kembali terdengar, kali ini datang dari belakangnya, di telinganya. "Kamu sudah berjanji, Arman. Janji itu tidak bisa dihapus." Dengan perasaan takut yang semakin mendalam, Arman menoleh ke belakang, mencoba mengerti apa yang terjadi. Ia tidak melihat siapapun di sana, hanya kegelapan yang pekat, seperti ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Namun, ketakutannya berubah menjadi perasaan aneh yang menyesakkan dada. Seakan ada sesuatu yang tak kasat mata menyelusup ke dalam pikirannya, mengingatkan pada janji yang telah dibuat. Suara itu kembali terdengar, lebih keras kali ini. "Janji itu sudah diikat, Arman. Sekarang, kamu harus menebusnya." Ketika Arman mulai merasa tak sanggup lagi menahan ketakutan, cahaya kecil muncul dari pojok ruangan. Sebuah cahaya redup yang seperti dipancarkan oleh benda misterius di dalam rumah itu. Tanpa berpikir panjang, Arman mengikuti cahaya itu, berharap bisa keluar dari rumah yang semakin membuatnya merasa terperangkap. Cahaya itu mengarah pada pintu ruang bawah tanah. Tanpa pilihan lain, Arman melangkah maju, meskipun setiap langkahnya terasa semakin berat. Di ruang bawah tanah,
Udara semakin pengap dan bau lembab menyengat hidungnya. Langkahnya terdengar keras di lantai kayu yang sudah lapuk. Arman meraba-raba dinding, mencoba mencari sumber cahaya itu. Dalam gelap, ia akhirnya menemukan sebuah lilin yang sudah padam. Dengan cepat, ia menyalakan api dari korek yang ia bawa dan menempatkan lilin itu di atas meja kecil yang terletak di tengah ruang bawah tanah. Lilin itu menyala dengan terang, tetapi dalam cahayanya, Arman melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti. Di atas meja itu, tergeletak sebuah batu hitam yang halus, dengan simbol-simbol yang aneh dan tak bisa dikenali tertulis di permukaannya. Di samping batu itu, ada sebuah kertas yang tampak seperti perjanjian, dengan tulisan yang samar-samar terlihat. Arman merasa terpaksa untuk mendekat, meskipun hatinya penuh dengan keraguan. Sebuah dorongan tak terelakkan membuat tangannya meraih kertas itu. Ketika ia membaca kata demi kata, tubuhnya mulai gemetar. Tulisan itu berisi janji yang tidak pernah ia ingat dibuat. Ia melihat kata-kata yang seolah berbicara langsung ke dalam pikirannya, memberikan kepastian yang menakutkan. Demi kekuasaan yang tiada batas, aku akan memberimu segala yang kau inginkan. Namun, sebagai gantinya, kau akan menjadi milikku selamanya. Sebuah janji yang terikat oleh darah. Arman merasa pusing. Sumber cahaya di ruang bawah tanah mulai meredup, dan seluruh ruangan itu seakan berputar. Tubuhnya lemas, dan ia merasa seperti terjatuh ke dalam jurang yang tak berujung. Janji apa yang telah dibuatnya? Bagaimana bisa ia terjebak dalam permainan yang tak ia pahami ini? Suara itu kembali terdengar, lebih dekat dari sebelumnya. Janji itu sudah dibuat, Arman. Dan kini waktunya untuk menepatinya. Tiba-tiba, tangan yang besar dan dingin menyentuh bahunya dari belakang. Arman menoleh dengan cepat, dan yang ia lihat bukanlah manusia, melainkan makhluk yang lebih mengerikan dari yang bisa dibayangkan. Matanya yang gelap dan kosong menatapnya, dan senyum mengerikan menghiasi wajahnya. "Selamat datang, Arman. Aku sudah menunggumu," bisik makhluk itu, suaranya serak dan menggema di dalam kepala Arman. Ketakutan Arman memuncak. Semua yang terjadi malam itu terasa seperti mimpi buruk yang tak bisa ia hindari, dan ia tahu, sekali lagi, ia sudah terperangkap dalam janji yang mengikatnya. Makhluk itu berdiri di hadapan Arman, tubuhnya tinggi besar, dengan kulit yang tampak seperti terbuat dari batu hitam yang berkilau. Wajahnya tampak kabur, seolah tak sepenuhnya terlihat, seperti sesuatu yang terdistorsi antara dunia nyata dan dunia yang lebih gelap. Matanya yang kosong menatap Arman dengan kebencian yang tak terlukiskan, dan senyum tipis yang menyeramkan menghiasi wajahnya. Suara bisikan lembut yang memanggil namanya semakin menguat di telinganya. Janji itu sudah terikat, Arman. Kau tak bisa menghindar lagi. Arman merasa tubuhnya dipenuhi oleh kegelisahan yang luar biasa. Setiap detak jantungnya terasa lebih cepat dan lebih keras. Ia merasakan adanya tekanan yang tak terlihat, seolah-olah dunia di sekitarnya mulai runtuh. Ia mencoba mundur, tetapi tubuhnya terasa kaku, seperti ada tangan gaib yang menahannya untuk bergerak. "Kenapa aku? Kenapa aku yang harus menepati janji itu?" teriak Arman, suaranya gemetar. Matanya dipenuhi rasa bingung dan ketakutan. Makhluk itu hanya tertawa pelan, dan suara tawanya menggelikan, seolah ia tahu jawaban yang akan menghancurkan harapan Arman. "Kau sudah memilih jalan ini sejak lama. Janji itu terucap dari bibirmu saat kau masih kecil, tanpa kau sadari. Kini, tak ada yang bisa mengubahnya." "Janji apa yang kau maksud?" Arman berteriak, semakin putus asa. "Aku tidak pernah berjanji apapun." Makhluk itu mengangkat satu tangannya dan dengan gerakan lambat, menunjuk ke arah dinding ruang bawah tanah. Sesuatu yang gelap dan bergerak muncul dari bayang-bayang di sudut ruangan, menyerupai siluet seorang pria yang tampaknya sedang berdiri di sana. Sosok itu perlahan-lahan menjadi lebih jelas, dan Arman terkejut ketika menyadari siapa yang ada di sana. Itu adalah ayahnya. Ayah Arman, yang telah lama meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil, kini berdiri di depan Arman. Namun, wajahnya tampak pucat dan kosong, seolah tubuhnya hanya menjadi wadah bagi sesuatu yang lebih gelap dan berbahaya. Arman mencoba untuk melangkah maju,
Tetapi langkahnya terasa seperti dibebani oleh beban yang tak tertahankan. "Ayah, ayah!" panggilnya dengan penuh harapan. Namun, ayahnya tidak menjawab. Sosok itu hanya tersenyum dingin, dan wajahnya berubah menjadi sesuatu yang mengerikan. Matanya yang dulunya penuh kasih kini tampak kosong dan tak bernyawa. Hanya ada kegelapan di dalamnya. Dengan gerakan yang cepat dan tak terduga, sosok itu mulai mendekat. "Kau tahu apa yang harus kau lakukan, Arman?" kata suara itu, suara ayahnya, tetapi tidak ada kehangatan di sana, hanya kengerian. Tiba-tiba, Arman merasakan sebuah dorongan yang sangat kuat dari belakang tubuhnya. Ia terjatuh ke tanah, dan saat ia menoleh, makhluk itu sudah berada di dekatnya, lebih dekat dari sebelumnya. Senyumnya semakin lebar, dan tangan besarnya terulur, seperti hendak merenggut nyawa Arman. "Janji itu adalah milikku, Arman," bisiknya dengan suara serak, "dan kamu akan menebusnya dengan darahmu." Seketika, Arman merasa tubuhnya tidak bisa bergerak lagi. Rasa takut yang luar biasa menyelimuti dirinya. Ia merasa seolah-olah ia telah melangkah terlalu jauh dan tak ada jalan kembali. Sesuatu yang lebih besar dari dirinya telah mengikatnya, dan ia tahu bahwa tak ada cara untuk melarikan diri. Dunia di sekelilingnya semakin gelap, dan suara itu semakin keras di telinganya, mengisi pikiran dan hatinya dengan bayangan yang mengerikan. Namun, di tengah ketakutannya, sebuah pemikiran muncul di benaknya. Meskipun ia merasa seolah-olah tak ada lagi harapan, Arman tidak bisa menyerah begitu saja. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa ia hanya akan menjadi bagian dari permainan iblis ini. Ada sesuatu dalam dirinya yang masih ingin melawan, bahkan jika itu berarti melawan kekuatan yang jauh lebih kuat dari dirinya. Makhluk itu semakin mendekat, dan saat tangan besarnya hampir menyentuh tubuh Arman, ia mendengar suara teriakan yang keras dari dalam dirinya. Dalam sekejap, tubuhnya terangkat, dan ia merasakan kekuatan yang luar biasa mengalir dalam dirinya, sebuah kekuatan yang tidak ia mengerti. Ketika ia membuka matanya, ia melihat sosok ayahnya yang sekarang berubah menjadi bayangan gelap yang terhisap oleh kegelapan itu sendiri. Arman merasakan sesuatu yang menakutkan, seolah ia telah berada di ujung ambang kehancuran, tetapi dengan cepat ia menemukan kekuatan untuk bangkit. Dengan suara yang penuh dengan kebencian dan kemarahan, Arman berteriak, "Aku tidak akan menjadi milikmu." Dan saat itu juga, dunia di sekitarnya bergetar hebat. Seberkas cahaya putih tiba-tiba menyelimuti ruang bawah tanah, mengusir kegelapan yang menekan tubuhnya. Arman merasa dirinya terlepas dari cengkeraman makhluk itu, meskipun perasaan takutnya belum sepenuhnya hilang. Ia tahu bahwa meskipun ia bisa melawan untuk sementara, janji itu tetap ada, dan ia harus menemukan cara untuk membebaskan dirinya dari cengkeraman iblis yang telah mengikatnya. Namun, sebelum Arman bisa melangkah lebih jauh, suara itu kembali terdengar, kali ini dengan nada yang lebih tajam dan penuh ancaman. "Kamu tidak akan pernah bisa lepas, Arman. Ingat, janji itu tidak bisa diingkari." Arman berdiri di tengah kegelapan ruang bawah tanah, terengah-engah, matanya terbuka lebar dengan rasa takut yang semakin dalam. Suara itu masih bergaung di kepalanya, memenuhi setiap sudut pikirannya. Ia bisa merasakan bahwa pertempuran belum berakhir, bahwa meskipun ia berhasil mengusir makhluk itu untuk sementara, ancaman yang jauh lebih besar dan lebih gelap masih mengintainya, menunggu waktu yang tepat untuk kembali menghancurkannya. Dengan tubuh yang gemetar, Arman melangkah mundur, mencoba mencari jalan keluar dari ruang bawah tanah yang tampaknya semakin sempit. Cahaya lilin yang tadi menyinari ruangan kini mulai redup, seakan ada sesuatu yang menghisap energi kehidupan dari tempat itu. Suasana terasa semakin berat, seolah dunia itu sendiri berusaha untuk menjeratnya. Tiba-tiba, langkahnya terhenti. Di hadapannya, pintu ruang bawah tanah yang tadinya tertutup rapat kini terbuka, menampilkan lorong gelap yang panjang. Pintu itu tampak seperti mengundangnya untuk melangkah, seolah menginginkan Arman untuk memasuki kedalaman yang lebih gelap lagi. Di ujung lorong itu, ia melihat sosok bayangan, dan kali ini bayangan itu bukan hanya milik makhluk yang tadi ia hadapi. Itu adalah bayangan dirinya sendiri. Arman merasa tubuhnya dipenuhi oleh keraguan. Apakah ini bagian dari ilusi? Ataukah ini adalah jebakan yang lebih kejam lagi?
Namun, rasa penasaran yang menggelitik hatinya membuatnya melangkah maju, meskipun hatinya berdegup kencang. Ia harus mencari cara untuk menghancurkan perjanjian itu, meskipun ia tak tahu caranya. Yang ia tahu hanyalah bahwa tidak ada pilihan selain terus melangkah. Lorong itu terasa semakin panjang dan mencekam. Setiap langkah Arman terasa seperti berlari menuju sesuatu yang tak bisa ia hindari. Tiba-tiba, sosok bayangan itu mulai mendekat, dan Arman bisa merasakan bahwa bayangan itu semakin nyata. Dalam kegelapan, bayangan itu mulai berubah menjadi bentuk yang lebih jelas. Itu adalah dirinya sendiri, namun wajahnya tampak berbeda. Wajahnya kosong, penuh kebencian, dan terlihat lebih tua, seolah-olah perjanjian itu telah menggerogoti jiwanya selama bertahun-tahun. Arman. Suara itu datang dari bayangan dirinya sendiri. Kamu tak bisa melarikan diri dari dirimu sendiri. Ini bukan aku, teriak Arman, mencoba untuk menangkis bayangan itu. Aku tidak pernah berjanji padamu. Bayangan itu tertawa. Suara tawanya terdistorsi, semakin menakutkan. Kau sudah berjanji sejak dulu, Arman. Ingatlah, janji itu terikat dalam darah. Arman merasakan tubuhnya dipenuhi dengan rasa panik yang luar biasa. Ia berlari, mencoba melarikan diri, namun lorong itu seakan tak berujung. Setiap langkah yang ia ambil semakin membawa dirinya lebih dalam ke dalam kekelaman. Ketakutan yang ia rasakan semakin tak terkontrol, dan saat ia berbalik, bayangan itu kini ada di depannya, lebih dekat daripada sebelumnya. Janji itu adalah kutukan yang akan mengikutimu selamanya, bisik bayangan itu, wajahnya semakin mengerikan. Dan sekarang, waktunya bagi kamu untuk menebusnya. Tiba-tiba, Arman merasa kakinya tersandung sesuatu. Ia terjatuh ke tanah, dan ketika ia melihat ke bawah, ia melihat batu hitam yang sama yang ia temukan di ruang bawah tanah. Batu itu kini bersinar dengan cahaya merah yang menakutkan, dan simbol-simbol di permukaannya tampak bergerak, seolah-olah hidup. Di atas batu itu, ada tulisan yang tampak menghitam, menuliskan kata-kata yang membuat darah Arman berdesir dingin. Kau telah memilih untuk mengikat jiwamu pada kami, Arman. Janji ini tidak akan pernah bisa dihancurkan. Kini, kau adalah milik kami. Arman berteriak, merasakan keputusasaan yang luar biasa. Ia mencoba untuk bangkit, namun tubuhnya terasa lemas, seakan ada sesuatu yang menahan dirinya untuk bergerak. Di sekelilingnya, bayangan-bayangan gelap mulai muncul, berputar-putar, semakin mendekat dengan kecepatan yang semakin tinggi. Sosok makhluk itu, dengan mata yang kini menyala merah menyala, muncul di hadapannya sekali lagi. Kamu berpikir bisa melarikan diri? Bisiknya. Janji itu sudah terikat, Arman. Tak ada jalan kembali. Arman merasa seluruh tubuhnya tertarik oleh kekuatan yang luar biasa. Ia tahu, sekarang ia terperangkap dalam dunia yang tak bisa ia pahami. Janji yang telah ia buat, meskipun ia tidak ingat, kini menjeratnya sepenuhnya. Keputusannya untuk melawan telah sia-sia. Semakin keras ia berusaha untuk melawan, semakin kuat pula cengkeraman kekuatan itu. Dengan suara yang menggema, makhluk itu melanjutkan, kami datang untuk menuntut apa yang menjadi hak kami. Sekarang, Arman, waktumu telah habis. Kamu sudah menjadi bagian dari kami. Mata Arman terbuka lebar, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan bahwa seluruh tubuhnya terikat oleh sesuatu yang lebih besar dan lebih mengerikan daripada apapun yang pernah ia bayangkan. Ketika semuanya mulai menjadi gelap, dan ia merasa jiwanya tertarik ke dalam kehampaan yang tak terhindarkan, Arman akhirnya menyadari satu hal yang tak bisa ia lari dari kenyataannya. Janji itu telah menjadi kutukan, dan tak ada yang bisa mengubahnya. Pada akhirnya, tak ada yang bisa melawan janji yang telah terikat oleh darah, dan Arman menjadi bagian dari kegelapan yang abadi.